Oke, ya, jadi malam ini kita masuk kelasnya untuk conversation class. Ya, ini ada introduction. Ya, aku jelasin sedikit ya. Ini tentang class rundown-nya. Durasinya 16 minutes, 60 minutes ya. Kita akan membicarakan tentang topiknya IELTS speaking practice. Ya, part 1, 2, and 3. Kemudian ada correction and feedback. I will give you correction and also feedback. First, we have mini presentation, and the last one we have wrap up and goal setting for our next class. So, what can you see? Tell me what you see in this picture. I see a woman. Woman. What is a woman doing? She's reading, and I don't know what can I say. What can you say? Ayunan apa ya, Miss? Hmm? Ini ayunan bukan sih, Miss? Yeah, ayunan. What is this called in English? Miss. Ayunan. A swing. Swing. Ya, a swing is a common way ya. Tapi ini bukan ayunan yang like a swing. Ini kan ayunannya terbuat, it's made from fabric ya. Kain. You know what it is? Ini namanya adalah hemok. Ya. Kalau swing itu kan ayunan biasa. Ya, tapi kalau ini ayunan yang terbuat dari seperti ini gitu bentuknya, kind of this, like this gitu ya. Made of fabric, terus dibuatkan seperti ini gitu, dengan tali dari ujung ke ujung kita seperti ini ya. Jadi namanya adalah hammock. Have you heard about hammock previously? No, hammock. Have you But seen I like hammock this almost before? No? often to see. Have you seen like this before? Yes. Where? In the beach. On the beach. On the beach. Oh my. Okay. Beach. Do you know what is the woman reading? What kind of book? I don't know, but it's like novel, I think. Novel. So it's about romance? Yeah, it's Kinda. And what is and where is the location? The woman is reading a book. Di mana nih lokasinya kira-kira? In the garden. In the garden or in the yard? Yeah. Yeah, in the yard. In the garden, in the yard. Yes, yeah. Jadi this is a woman is reading a book, like a novel, yeah, a romance novel on a hammock. Okay. Okay, next we have speaking. Yeah, this test takes between 11 until 14 minutes and is conducted by a trained examiner. So there are 3 parts. Yeah. Part 1, part 2, and part 3. Okay, can you read this? The candidate and the examiner introduce themselves. The candidate then answer general question about themselves, their home, their family, their job or studies, their interests, and a wide range of similar familiar topics. So this part lasts between 4 and 5 minutes. Jadi kalau speaking ya dalam IELTS conversation ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi awalnya itu akan memperkenalkan diri ya, introduce themselves, and then introduce yourself also. Kamu akan diberikan waktu untuk memperkenalkan diri, introduce yourself ya. Kemudian you then answer general question ya about yourself, your home, your family. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan berkaitan dengan
apa yang kamu sukai ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan kamu, dengan rumah kamu, tentang keluarga kamu. Ya, jadi jawabannya itu, jadi pertanyaannya itu sudah ada listnya, sudah ada daftarnya tentang ketertarikan kamu, dan biasanya ada pertanyaan yes dan no question, tapi tidak boleh dijawab dengan kalau misalnya do you like sport? Yes, I do. Cuma sampai situ. Jadi you have to develop your answer. Ya. Jadi kamu tuh harus menjelaskan kenapa tuh alasannya kamu suka itu dan harus dijawab dengan polite ya atau sopan. Ya, selanjutnya part 2, the candidate is given a task card with prompts and is asked to talk on a particular topic. The candidate has 1 minute to prepare and they can make some notice if they wish before speaking for between 1 and 2 minutes. The examiner then asks 1 or 2 questions on the same topic. Jadi nanti biasanya usually kamu akan diberikan satu kertas ya, namanya itu adalah cue card ya, tentang particular topic ya, topik tertentu. Dan kamu diminta untuk berbicara atau menjelaskan tentang topik tersebut, biasanya 1 atau sampai 2 menit ya, 1 sampai 2 menit. Nah, di sini yang dilihat itu adalah tentang fluensi kamu dan bagaimana cara kamu menerangkan dalam bahasa Inggris. Jadi itu akan yang lebih ditekankan itu adalah tentang grammar. Ya, biasanya mostly it's all about grammar, kemudian fluency, ya. Dan ada juga tentang idioms yang digunakan, seberapa fluent kamu menggunakan idiom, collocation, ya, pronunciation, bagaimana dengan word stress, sentence stress, connected speech, ya, intonation, weak or strong forms. Aku tulis di sini ya. Okay. Pronunciation. Oops, what sound is that? Word stress ya, penekanan kata. Sentence stress, penekanan kalimat. Connected speech. Intonation. Weak or strong form. Bentuk kalimatnya itu lemah atau kuat ya, seperti itu. Ya, kemudian nanti juga akan dan diminta kamu jangan pernah sampaikan don't ever say I don't understand ya. You have to answer all the question give an short answer. Ya, harus jawabnya itu dengan jelas dan pendek gitu ya. Pendek, jawaban-jawaban yang pendek tapi jelas gitu. Nah, yang dilihat itu penilaiannya biasanya on expert user ya. Expert user yang dinilai adalah fluent dan native speaker level. Seberapa fluent kamu dan native speaker ya. Kemudian jadi nanti itu biasanya ada band 1 ya. Penilaian itu terdiri dari band 1 sampai band 9. Jadi kalau band 1 itu non-user atau no communication possible. Jadi biasanya yang nggak datang biasanya masuk ke band 1. Jadi kalau maksudnya artinya kan gagal ya. Kemudian band 6 sampai band 7 itu average. Jadi nilai rata-rata itu kalau band 6 atau band 7 itu average. Kalau band 9 itu yang paling tinggi ya. Band 9 ini expert user. Seperti yang sudah dijelaskan di sini ya. Jadi ini termasuk band 9, expert user, native speaker level itu ini termasuk band 9. Dan tes
formatnya itu untuk interviewnya, interview atau speakingnya itu one on one real person, ya, one on one real person. Nah, seperti yang tadi itu juga seperti ini ya, kurang lebih sebentar. Ya, jadi seperti ini. Coba bentar, ini kenapa sih? Ya, jadi seperti ini ya. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini ya, tentang volunteer work ya. For example, you have to give a short and brief answer ya, 1 until 2 minutes each question and up to 4 questions. Give a brief explanation. Yeah, this is for volunteer work. For question number 1, have you ever worked before? Apakah kamu pernah bekerja sebelumnya? Yeah, I have. Yeah, I ever. Yes, I have. That's true. Oh, yes. Yeah, Work you have to before. explain. You have to develop your answer. Jadi nggak bisa hanya kalau pertanyaannya have you ever worked before? Ya, nggak bisa hanya dijawab yes I have, but you have to develop. Misalnya yes I have worked before in blah blah blah, in what kind of industry, yeah, and what is your responsibility at your office previously. The responsibility is very good when let me see. Ya, jadi seperti ini kan. Okay. Contohnya misalnya yes, yes I have worked before or previously in the company gini ya, the company run ya, berusaha bergerak di bidang run in contractors company, atau running in construction field ya, bisa juga construction field, and I work as a secretary in mining Java, bagian division ya, division. My boss ya, my boss was my boss was Australian expatriate, and my responsibility was bla bla bla, apa itu ya. Yes, I have worked before, ditambahkan and the company running in contractors field, and I work as secretary in mining division. My boss was Australian expatriate, and my responsibility was. You can answer like this in brief, brief, short, and answer gitu ya. Brief. Jadi dalam jawaban yang tidak terlalu panjang, pendek tapi singkat, jelas gitu ya. Jadi tidak boleh hanya dijawab yes I have ya. Gitu. Jadi harus jawabnya. Atau ini adalah contoh ya. Jadi kamu bisa boleh berkreasi dengan menggunakan jawaban yang kamu punya ya. Atau mau dijawab yang lain ya. Yes I have. Ya, ini kan tentang volunteer work ya. Jadi misalnya apakah kamu pernah bekerja sebelumnya? Ya, gitu. Boleh menggunakan Kak Priscilla misalnya punya jawaban sendiri, boleh ya. Dengan menggunakan kata-kata sendiri, ya boleh. Berarti setiap speakingnya kayak gini, Miss. Pertanyaan di awal. Pertanyaan di awal itu biasanya tentang hal-hal yang ini adalah salah satu, dia adalah pertanyaan tentang topik-topik gitu. Nah, biasanya dia ada pertanyaan tentang hal-hal yang kita sukai, seperti tadi di sini.
Ya, aku sudah jelaskan nih. Hmm. Bentar. Jadi biasanya ada pertanyaan-pertanyaan tentang topik-topik tertentu, ya. Misalnya bisa tentang books, ya. Ada mini presentation seperti itu, ya. Ada tentang seperti ini, tentang apa namanya? Mantap. Tentang topik-topik tertentu deh, Kak, pokoknya intinya. Jadi ini bisa seperti tentang ini ya. Salah satunya seperti ini. Ya, tadi sudah aku jelaskan juga kalau pertanyaannya itu tentang hal-hal yang kita sukai, ya misalnya nih ya tentang pertanyaan tentang keluarga, tentang rumah, tentang pekerjaan, tentang sekolah, apa hal-hal apa yang kita suka ya, dan wide range of similar familiar topic areas. Ya, dan ini biasanya berkisar 4 sampai 5 menit ya. Kemudian yang kedua, the candidate is given a task card with prompts and is asked to talk on particular topic, and the candidate has 1 minute to prepare and they can make some notes if they wish. So before speaking for between 1 and 2 minutes, the examiner then asks 1 or 2 questions on the same topic. Jadi biasanya kandidat itu akan dikasih semacam cue card ya, dan akan diminta untuk membicarakan topik-topik tertentu nih sesuai dengan cue card yang diberikan. Jadi kandidat itu memiliki waktu 1 menit ya untuk mempersiapkan jawaban mereka ya. Kemudian menjawabnya itu sekitar 1 sampai 2 menit. Jadi nanti the examiner akan bertanya tentang 1 atau 2 pertanyaan ya terkait dengan hal yang diinginkan. Kemudian ada part 3, the examiner and the candidate engage in a discussion of more abstract issues which are thematically linked to the topic in part 2. The discussion lasts between 4 and 5 minutes. The speaking test assesses whether candidates can communicate effectively in English. Ya, jadi di sini akan diberikan diskusi ya dalam bahasa Inggris tentang hal-hal yang abstrak ya, yang tematik ya terhadap seperti topik-topik ya seperti di part 2. Kemudian ada discussion-nya itu berkisar 4 sampai 5 menit ya. Kemudian the speaking test itu akan menilai apakah kandidat itu dapat berbicara atau dapat berkomunikasi efektif ya dalam bahasa Inggris. Nanti penilaiannya itu akan dibagi terhadap kefasihan kita, fluency and coherence. Terus kemudian ada lexical resources, grammatical range, and accuracy, ada pronunciation juga. Ya, kemudian speaking test ya. Kemudian biasanya itu terbagi seperti ini. Sebentar. Reading, listening, ini bagian-bagian ini ya. Speaking dan writing, ini porsinya adalah 25%. Ya, nah itu yang dilihat lagi berdasarkan fluency, ya, fluency, vocabulary, grammar, dan pronunciation. Ini juga 25%. Nah, untuk vocabulary-nya itu juga terdiri dari ini. Vocabulary itu terdiri dari collocation, phrasal verb, ya. Collocation, phrasal verb, idiomatic, ya, kemudian ada expression juga. Kalau grammar itu biasanya lebih ke yang simple, terus complex structure aja. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaannya seperti ini. Ya, ini tentang volunteer work, ya, kemudian ini tentang books, dan ini tentang books juga. Nah, nanti akan diberikan
ada mini presentation juga seperti ini yang harus dijabarkan in short answer sekitar 1 sampai 4 menit ya. Oke, coba kita mulai dari ini ya. Part Okay. 1, volunteer work. And you have to give a brief explanation ya. Jawaban yang singkat, padat, dan jelas. Jadi nggak hanya sekedar, misalnya, do you know any volunteers? Ya, terus kamu kemudian jawab, yes, I do. Ya, jadi nggak boleh hanya sekedar itu, but you have to develop your answer. Kamu harus mengembangkan jawaban kamu. Tidak boleh hanya menjawab sekedar, yes, I do. Jadi di sini nanti si interviewer akan menilai jawaban kamu ya berdasarkan dari akan menilai bahasa Inggris kamu berdasarkan dari jawaban kamu. Okay. Have you ever worked before? Yes, I have worked before at Krakatau, uh, Krakatau. Krakatau Logistik in Okay. Cilegon, In Grogol. Oh, in Bandung. Cilegon. Yes, Oh, Krakatau Steel. yes, Okay. Krakatau Group. And what was your first day at work like? My first day at work was like not really excited, but all people is coming when I work together with them. When you Um, so what was my your day my at first day at work, not really excited. not really excited? Why is that? Just because maybe sorry Miss, tapi kalau aku pakai maybe itu nanti kalau ngomong itu boleh gak sih sebenarnya? Boleh. Oke. Maybe gitu ya, boleh. Maybe just because they have a lot of things to do kayak gitu. Jadinya aduh how to that's why they don't really welcome when I So they have their uh, things to do, like uh, job to do, yeah, job. It's a like lot of job. Oke, seharusnya yang perlu dihindari dalam conversation, apalagi khususnya IELTS, itu biasanya tentang pengulangan kata. Kemudian kalau misalnya kita ada yang kayak itu terlalu lama ya. Nah itu yang perlu dihindari. Jadi kita harus well prepared banget ya. Okay. Harus benar-benar siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan diberikan. Jadi kalau pengolahan kata kayak I gitu-gitu kan ya, I yang gitu-gitu. Jadi bagaimana cara menghindarinya? Jadi kamu bisa kayak make it apa ya, mengulang kata tapi jawabannya kayak gini. Have you ever worked before? Jadi kayak gini. Oh, that's interesting question. Ya, jadi langsung kayak gitu, tapi kamu coba untuk berpikir gitu. Nah, coba untuk berpikir apa ya pertanyaannya. Kan bisa ya kayak gitu. Yeah. Kamu bisa mengulang kalimatnya kembali. That's an interesting question. Misalnya ada pertanyaan apa yang agak kamu sulit untuk menjawabnya. Kamu sambil mengucapkan itu, tapi di otak kamu tuh sambil berpikir mencari jawabannya apa ya. Terus what ya dibilang gitu kan. Terus kamu bisa mulai berpikir dan mulai mengolah kalimatnya ya, mengkonstruksi jawaban kamu kemudian untuk kamu sampaikan. Gitu. Okay. So the question number 2. Oh, that's all ya. Dan the question number 3. What responsibilities did you have at work? Baru aja dibilang. Okay. The responsibilities I have at work really nice.
So I really interesting to work with them. Like what I want to know about what will I do with that job. Itu So bisa. what is the responsibility? Aku nggak Uh, nangkep nih. Apa yang maksud kamu responsibility kamu di responnya tuh baik pekerjaan gitu. kamu itu apa? Hah? Um, responnya mereka baik. Jadi maksudku, jadi aku kalau ngerja juga enak gitu. Oh, jadi Yes. kalau yang dimaksud dengan responsibility di sini adalah tanggung jawab apa nih? Oh, I see. Oh Tanggung iya. jawab pekerjaan kamu sebelumnya itu apa aja? Ini misalnya kayak eh, apa? Aku mengerjakan tentang pekerjaan administratif kayak gitu-gitu ya. Oke. Responsibility itu kayak job desk kamu tuh apa sih gitu? Iya Responsibility. ya. Mm-mm. Oke. So my responsibility at work is doing the aku how to speak maksudnya Indonesianya dulu ya, Miss. Oke, boleh nanti kamu apa sambil latihan gitu ya, kita bisa atau kamu boleh menulis dulu ya jawabannya ditulis dulu ya kemudian nanti kamu boleh nanti construct the grammar mungkin ya. Karena kan kalau misalnya what responsibility did you have at work ini kan kalimatnya tuh past tense ya. Jadi sebenarnya nggak bisa pakai ditambahkan doing gitu kan. Itu kan tentang grammar. Jadi kalau doing itu kan artinya at present. Ya, Oke. present continuous tense itu jadi sedang dilakukan saat ini. Jadi itu dulu grammarnya dulu diperbaiki ya, baru boleh dijawab. Um, Kayak kalau mau pakai bahasa Indonesia dulu juga boleh. iya. Soalnya aku masih bingung sih jawabnya, Miss, karena Hmm. kalau waktu aku kerja itu, job aku tuh nggak ada yang satu blok inti gitu loh, Miss. Jadi, minggu ini dikasihnya ini, minggu ini. Karena kan waktu itu aku magang. Cuma Mm-mm. kalau waktu yang kerja, itu paling aku cuma jadi teacher, sempat jadi guru di TK gitu. What subject did you teach? English, English. English yes, teacher just for for playground, children. yes, for children. Okay. Yeah, so So, you make your own materials? Kamu buat materi lesson uh, sendiri untuk anak-anak atau sudah disiapkan? sudah ada, So yes, the materials have been provided by the school and yes. the organization. Okay, Uh, so jadi so your responsibility at the time when you were a teacher, so you just yeah, teach them, just only teaching. yeah, You can say like that ya. Jadi my responsibilities when I work previously as a teacher, yeah, I was teach them atau you can say I taught them. Ya, taught itu kan bentuk pasen dari teaching, teach ya. Taught the student English misalnya. yes. Okay, can you repeat that? My responsibility when I worked at At, school, as a teacher, as a as an teaching, English teacher, maybe you can say that. my responsibility, my responsibility at work is teaching children. Mm-mm. Um, Bukan previously, teaching tapi taught ya. Kan ini pasen iya, ya. what thought? Ya, taught. Ya, Berarti my my responsibility as an English teacher was to taught them atau was to taught my student ya. oh, berarti my responsibility as a English teacher is taught a student. Taught my students. Taught my student. Is taught my student.
Yeah. And what was your typical day like at work? Typical, you know what this means? Typical artinya apa? Typical day. Atau typical deh, artinya apa typical? Tipikal. Itu kayak suasana gak sih, Miss? Ya, jadi seperti apa nih hari kerja kamu tuh biasanya seperti apa? Tip hari kerja. Ya, Mau. suasana atau your typical day itu seperti apa? Typical itu khas gitu ya artinya. Jadi seperti em, kalau kamu kerja itu hari itu seperti apa biasanya? Hmm. What was your typical day like at work? Nih. My typical day, Kalau aku bilang my typical day, hmm, my typical day like my typical day at work it was like sunny days or um kalau kayak gitu bisa nggak, Miss? kalau sunny days itu kan tentang cuaca ya. Jadi kalau misalnya contohnya nih ya, during my typical work day, I am responsible for overseeing my teams as they progress and various Oh, oke. advertising campaigns. I check in and help them with any issues they may be having, such as doing mock-ups or securing rights to songs. Yeah, I keep in touch with clients, update them on our progress, and make sure they are satisfied with the promotional materials. Ya, contohnya itu. Hmm. Jadi di sini nanti apa menunjukkan atau menjawabnya cara menjawabnya ya menekankan kamu bahwa kamu adalah karyawan yang efektif gitu. Dalam keseharian kamu bekerja. Emphasize how you are an effective employee on a daily basis. Ya. Terus kamu bisa juga menunjukkan antusias kamu tentang pekerjaan dan profesi. Ya, showcase your enthusiasm for your work and profession. Terus kamu bisa fokus ya on the result of your efforts and skill. Ya, fokus kepada hasil tentang pekerjaan kamu dan keahlian kamu. Kalau misalnya sebagai teacher ya, contoh lain ya, misalnya sebagai as a teacher, ya kamu juga bisa menjawab, I try to get into school at least an hour before the students come in. Jadi kamu masuk lebih dulu kan artinya sebelum murid datang. Kemudian during this time, I check all my emails and look over my lesson plans at around 8 a.m. My students start filling in, mulai berdatangan ya, filling in masuk. I try to be present for any students who may have a question about their assignment or test. Jadi menjawab pertanyaan tentang pertanyaan dari murid-murid ya tentang ulangan, ujian, atau tugas-tugas yang diberikan. Kemudian I spend the rest of the morning teaching my morning students ya. Kemudian mengajar murid-murid
Ya, kemudian setelah itu mungkin kamu bisa menambahkan juga after a brief lunch break, I spend the rest of my free time grading assessment. Jadi kamu bisa menambahkan setelah selesai makan siang ya kamu menghabiskan waktu untuk mengkoreksi jawaban-jawaban murid yang tentang soal-soal atau apa tugas-tugas yang mengkoreksi. Kemudian one student start coming back from break ya setelah murid-murid datang kembali balik dari makan siang, I get into afternoon lessons ya kamu mulai balik lagi ya ke kegiatan kamu belajar mengajar di sore hari afternoon. Seperti itu sih intinya. Boleh kalau kamu membuat kalimatnya dulu. Iya. Aku kasih 1 menit ya. Miss, kalau gini aku bisa nggak? Gimana? I try to get in school before student come and 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 taking up the topic. No, and taking up the topic to make sure is interest for all student before before class begin Mm-mm. and after finish and after
And after that, I take my lunch. I took my lunch. I took my lunch before class began again. Yes, Okay. first before the start began. Yeah. So, okay, number 4. Number 4 sudah ya. Number 5. Have you taken any volunteer works? No, I never take any volunteers before. Volunteer Volunteer. termasuk magang itu termasuk ya Oh, volunteer. oh iya, volunteer. Hmm. Okay, I ever take any volunteers at, berarti aku bilang dong at Krakatau Steel Group. Ya, di Krakatau ya ya sebagai apa di sana volunteernya? Berarti I ever take any volunteers at Ya, Krakatau kalau ini kan hanya bisa digunakan Company. untuk kalimat negatif sama kalimat pertanyaan. Enggak. Jadi kalau di kalimat positif, dia juga bisanya hanya pakai some ya. Yes, I have taken some volunteer work. Nah, some itu kalau lebih dari satu sih ya. Kalau cuma satu, jadi pakai volunteer. Oh, berarti langsung ya, Mas. Volunteer work. Ya. Berarti I ever take a volunteer at Krakatau Company Krakatau as a in Cilegon as a assistant HR. Assistant human resource. Yes, human resource in divisi SDM, sumber daya manusia. Ya, human resource Oh iya, organization itu sama aja, ya. Miss. Iya, aja. Human resource itu SDM itu human Iya. resource Iya, office. bener. Nah, kalau SDM nggak ada Kak. Ya, Iya, SDM kan makanya bahasa aku baru. Indonesia ya. Astaga. Okay. Have you taken any volunteer? Okay. So number 6, why did you do the volunteer work? Apa nih alasan kamu mengambil pekerjaan volunteer atau termasuk magang ya di dalamnya? Hai. Berarti took ya, Miss. I took the volunteer. Ya, itu apa? Tujuan kamu apa? Kenapa kamu mengambil pekerjaan volunteer atau magang itu ya? Kamu bisa menjawabnya misalnya mau menambah pengalaman atau menambahkan your skill, menambahkan mengupgrade skill kamu gitu. Kamu bisa seperti itu. I took the volunteer works because I want to expand my knowledge atau I want to apa? Kamu apa? Alasannya apa? I took the volunteers. Atau kamu bisa menggunakan jawaban ini misalnya ya. I was motivated to apply for this volunteer opportunity because I have a strong passion for the cause your organization supports, and I believe that by volunteering, I can make a positive impact on the community, also gaining valuable experience and skills. I was motivated to apply for this volunteer opportunity because I have a strong passion for the cause your organization supports. And I believe that by volunteering, I can make a positive impact
on the community while also gaining valuable experience and skills. Miss, kalau aku apa Mm, eh, itu salah satu persyaratan buat lulus. Jadi kurang jangan terlalu apa ya, jangan terlalu ya jujur ya. Memang kita diharapkan untuk jujur, tapi jangan kelihatannya tuh polos gitu loh. oh, Heeh, gitu ya. oke. Berarti kalau aku cuma jawabnya I took the volunteer because I want to make knowledge more and to know more about HR also. Yes, Mm-mm, itu bisa, Miss. bisa bisa. Hmm, ntar dulu, Miss. Saya masih nanggung. Mm-mm. Jadi harus apa ya? Kalau kamu bilang itu sebagai syarat kelulusan, kan artinya lebih tentang ego kamu sendiri ya, kepentingan kamu pribadi kan. Yang dijelaskan itu tuh tentang kepentingan kamu pribadi, tapi nggak ada kepentingan untuk perusahaan. Bagaimana nggak bisa Oke. kamu menjelaskan kayak gitu ya. Jadi yang dilihat itu bukan tentang kamunya, tapi tentang kamu dan perusahaan kan. Oh, berarti gini misalnya. I took the volunteers because I want to make knowledge and to know more about human Human research. resource. Ya, Also, it's relate with my mm-mm. major. Ya, bisa bisa. Ya. Atau juga kamu bisa ungkapkan ya, I can make a positive impact on my community, ya, while also gaining valuable experience and skills. Ya, jadi kamu bisa tambahkan, aku bisa mendapatkan apa impact dampak positif gitu ya di komunitas. Sementara aku juga akan mendapatkan pengalaman dan keahlian yang berharga gitu, menambah keahlian dan pengalaman yang berharga untuk dalam berorganisasi gitu ya. Oke. Miss, tadi yang skill itu apa, Miss? Kalimatnya, kata-katanya? Yang mana? Kan, kan Yang tuh tadi aku dari I was positif motivated ya. to Yang apply positif, for this. Yang mana yang tadi? yang habis positive impact with the Oh, on the community company. while also gaining valuable experience and skill. Oke.
Oke, boleh diulang? I took the volunteer because I want to make knowledge and to know more about human resource. Also, is one of is what is it's relate with my major. Also, it's positive impact with with on the community. Yeah, on the While community. while gaining valuable also skill. Yes. Okay, next. Tadi number 6 ya. Okay. Do you know any volunteers? Do you know, kamu tahu nggak volunteers yang lain itu kamu kenal nggak? Ini topiknya ini orangnya di Iya, orangnya. kayak di satu kantorku atau tempat orang magang lainnya gitu, Miss? Ya, di tempat kamu itu. Oh yes, yes I know volunteers, but in different Different section, division, different department. ya department. Okay. Different department mungkin kamu bisa elaborate lagi apa? Dijabarkan lagi. Misalnya kamu kenal dengan apa? You know any volunteer work? Do you know any volunteer work? Yes, I do. I know one of my volunteers friend doing bla 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 gitu. Dijelaskan jawabannya. Jadi jangan hanya sampai yes, I do. Ya, I know. I Yes. have no, but in different section and what does she do or he do gitu. Jadi harus di elaborate ya, dijabarin lagi gitu, di develop, dikembangkan lagi jawabannya. Atau misalnya kamu nggak punya gitu ya. Jadi jawabannya tuh juga seperti ini ya. Misalnya kamu nggak punya atau nggak kenal gitu. Do you know any volunteers? Jawabannya kan bisa yes and no ya. Jadi kalau misalnya you don't know, you just answer like this. I don't know any volunteers because I haven't time to meet volunteers. Jadi karena kamu nggak punya waktu gitu untuk bertemu dengan any volunteers gitu ya. Jadi kamu juga bisa bilang seperti itu. Tapi I kalau aku don't bilang, know. yes I do a volunteer. Yes, I do a volunteers. Mm-mm. Is one of my friends in one company but different department. She's in marketing department. She work as administration in marketing division. Ya, itu juga bisa ya. Jadi kalau misalnya kamu juga misalnya contoh ya, as an example, yes, of course, when I joined the volunteering organization, I made a lot of friends there. Jadi harus di-elaborate ya, jangan cuma yes, I do, yes, I have gitu. Itu adalah suatu a big no ya, answer in IELTS speaking in introduction. Jadi ini termasuk introduction. Okay, I think that's it yeah for tonight. We will continue in another section, in another session. Yeah. And I will give these materials to you through the email. Yeah. Okay. And what the other session will have like this speaking session if you don't mind. Yeah, it's Nggak okay. apa-apa nih. Untuk selanjutnya mungkin in different question or different topics. Yeah. Okay. Mungkin about books, about and anything. It could be anything. Ya. Miss, berarti ini tuh sebenarnya kalau misalkan dari lihat
strukturnya kalau so far kayak gini ya, Miss. Sebenarnya itu emang Mhm. cuma dari kitanya mau berani ngungkapin kayak pede ngungkapin doang ya, Miss. Iya, jadi Soalnya aku kan kayak, oh, sebenarnya aku paham, heeh, Miss, gitu, cuma iya. kayak, aduh buat kata-katanya gimana ya, gitu. Iya, memang harus banyak latihan. Nah, jadi sebenarnya dalam IELTS speaking itu dilihat dari struktur katanya juga. Jadi bukan hanya dari kepercayaan diri ya. Kadang-kadang kan kita percaya diri tapi struktur kata kalimatnya salah, susunan Iya. sentence-nya, susunan grammar-nya. Jadi ya, aku kasih tahu juga, jadi dalam bahasa Inggris itu dia juga ada phrasal verb ya. Kalau Mmm, misalnya sebelumnya kan kita udah pernah ya belajar tentang phrasal verb. Nah, dia juga ada tentang collocation ya. Collocation. Soalnya seperti ini. Bentar, bentar. Bukan ini. Collocation seperti ini. Ya, ini adalah collocation. Bentar, bentar. Collocation itu, aduh, hilang. Hmm, bentar. Ini collocation ya. Jadi ini mmm, contoh collocation ya. Ini masuk di materi intermediate sih sebenarnya. Ini tentang daily routines ya, ini adalah collocation. Jadi collocation itu terdiri dari beberapa kata ya. He makes the bed. Ini contoh collocation. mmm, Ya, jadi collocation itu satu grup yang terdiri dari kata-kata yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris, sering digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi he makes the bed. Jadi collocation itu membuat conversation itu more natural, ya lebih natural ketika kita berbicara itu soundnya atau terkesannya lebih natural dari dalam bahasa atau dalam IELTS speaking itu harus terdengar sangat natural ya dalam berbicara. Jangan terkesan seperti orang baku gitu ya, baku banget gitu. Jadi harus benar-benar natural. Jadi kayak gini, he makes the bed every morning ya. Kemudian she mows the lawn every week. Artinya dia memotong rumput ya setiap minggu. I do the cooking every evening. I walk the dog. Ini termasuk semua ini collocation. Do the laundry, mows the lawn. Terus kemudian yang kamu pelajari sebelumnya kan pernah ya kita pelajari tentang phrasal verb, yaitu sangat sangat umum ya, very often, sangat sering digunakan juga dalam bahasa Inggris itu ya. Jadi lebih ke apa susunan katanya, grammarnya, collocation, pronunciationnya, seberapa fluentnya seperti itu. Kayak ada lagi kak yang mau ditanyain? no. Oke, untuk next material sessionnya, lessonnya keberatan nggak kalau misalnya kita bikin conversation seperti ini tapi macem-macem gitu topiknya. Nggak Mungkin apa-apa. mulai dari introduction dulu. It's okay, Miss. Oke ya. Yeah. Oke, thank you so much Kak Priscilla. Thank you, Miss. Have a See great you night. and